cerita satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung, bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barber Show, Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. KPK kembali menemukan bukti elektronik dan dokumen dalam penggeledahan di kantor Kementan, termasuk ruangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bukti yang disita memiliki kaitan erat dengan kasus korupsi di Kementan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menurunkan anggotanya dari Barreskrim dan Divpropam Polri untuk membantu menuntaskan kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Dua nama yang berpotensi untuk menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Timur, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD, masih memiliki peluang sama menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Selamat sore, Anda saatnya menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama Anda ada saya Audrey Chandra dan rekan Nilu Puspa. Informasi pertama kami akan disampaikan Nilu, silahkan. Terima kasih Audrey, kita langsung ke informasi pertama. Saudara, alami pecah ban bagian depan bus pariwisata yang berada di tol dalam kota menabrak pembatas jalan dan terguling hingga berpindah ke lajur arteri jalur Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi saat bus pariwisata melaju di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Semanggi. Tiba-tiba bus hilang kendali setelah mengalami pecah ban pada bagian depan sehingga menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, bus pariwisata tidak ada penumpang, hanya sopir dan kernet bus. Supir mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kerasnya benturan membuat pipa pembatas jalan tol dalam kota rusak. Bus pariwisata terpental hingga berpindah ke jalur arteri jalan Gatot Subroto dari tol dalam kota. Kasus kecelakaan ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Nanti nyampu Bang, ini zona kita. Tahu-tahu mobil udah nyungsep itu dari arah tol. Katanya pecah ban yang di depan katanya. Mau belok ke sana takutnya malah repot. Ke kiriin aja. Para wisata. Ada penumpangnya nggak Bang? Kosong bos. Cuman connect sama sopir aja? Iya betul. Ada korban Bang? Nggak ada bos. Nggak ada. Si supir itu langsung dibawa ke tempat. CCTV yang kami tadi sampaikan yang merekam kegiatan daripada korban sendiri. Dia menggunakan sepeda, jadi sepeda yang kami temukan di TKP. Jadi dia mengayuh sendiri, memang menuju ke TKP itu.
Saudara, polisi periksa 10 orang saksi untuk menyelidiki kasus CHR, anak perwira menengah TNI AU yang ditemukan tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari 10 orang saksi yang diperiksa polisi, 2 diantaranya ialah ayah dan ibu korban. Dari kesaksian orang tua diketahui korban sempat bertemu ayahnya sebelum meninggalkan rumah. Selain memeriksa orang tua, polisi juga meminta keterangan guru hingga teman korban untuk mengungkap motif dari kasus kematian anak perwira menengah TNI. Interogasi dan klarifikasi terhadap 10 orang saksi. Semula kemarin kami sampaikan 8, ini ada tambahan 2 orang lagi, masing-masing adalah ibu korban, lalu bapak korban, wali kelas korban, guru BK korban, teman kelas korban 4 orang. Pukul 18.40 meninggalkan rumah, itu masih bertemu dengan bapaknya masih menemui. Polisi telah mengidentifikasi 18 CCTV. Dari hasil identifikasi, ada 4 CCTV yang merekam aktivitas anak perwira menengah TNI yang ditemukan tewas di pos Lanut Halim. Korban CHR terekam kamera CCTV bersepeda seorang diri ke TKP. Korban terekam CCTV menggunakan ransel dan bersepeda seorang diri ke TKP. Korban diketahui meninggalkan rumah pada pukul 18:40 dan sempat bertemu dengan ayahnya. Polisi juga menemukan tas dan ransel korban di TKP sebagai barang bukti. Polisi mengungkap temuan baru terkait kasus kematian anak perwira menengah TNI di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Hasil identifikasi 18 CCTV di sekitar lokasi kejadian, ada 4 CCTV yang merekam aktivitas korban CHR. Dalam rekaman CCTV, korban terekam mengayuh sepeda seorang diri menuju ke TKP. Korban terlihat menggunakan tas ransel. Rekaman CCTV ini sama dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi berupa sepeda dan ransel milik korban. Juga dari 18 titik yang diidentifikasi, yang kemarin kami sudah sampaikan pada saat doorstop yang lalu, di sekitar TKP, ternyata hasil analisa hanya 4 titik CCTV yang merekam korban. Dia menggunakan sepeda, jadi sepeda yang kami temukan di TKP. Jadi dia mengayuh sendiri, memang menuju ke TKP itu. Sebelumnya, polisi juga menemukan fakta jika korban sempat menulis pesan dalam akun Roblox miliknya. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan, ya, tulisannya, "Hi, hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, I probably already dead. Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian. Sementara dari hasil otopsi yang dilakukan RS Polri, diketahui jika ada sejumlah luka di tubuh korban dan diketahui korban masih hidup saat terbakar. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, untuk mengungkap kasus ini kita terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Bu Reza, selamat petang, sehat selalu. Selamat sore, Mbak. Oke.
Bu Reza, jadi kalau dari rekaman CCTV terlihat korban ini seorang diri menuju ke TKP. Analisa Anda, apa yang tergambar dari peristiwa itu? Sebagaimana tempo hari pernah kita diskusikan juga di Kompas TV, menurut saya saat itu ada dua kemungkinan yang bisa dikesampingkan dan ada dua kemungkinan yang patut didalami lebih jauh. Dua kemungkinan yang dikesampingkan oleh saya waktu itu adalah tentang bahwa almarhum meninggal akibat kecelakaan maupun akibat faktor yang sifatnya alamiah. Sementara dua kemungkinan yang patut didalami adalah kemungkinan almarhum meninggal akibat bunuh diri ataupun akibat pembunuhan. Nah, kalau dari pemberitaan yang saya simak barusan di Kompas TV, boleh jadi per detik ini kita akan mempersepsikan kemungkinan yang lebih besar adalah almarhum meninggal akibat bunuh diri. Tapi tentu saya yakin pihak penegak hukum masih terus mencari alat-alat bukti untuk memastikan apa sesungguhnya menyebabkan almarhum meninggal dunia sedemikian rupa. Oke. Bunuh diri, kenapa Anda berpikir itu adalah bunuh diri? Melihat dari luka ataupun juga kondisi tubuhnya? Ini, tempo hari justru saya sempat berspekulasi bahwa boleh jadi probabilitas atau peluang lebih besar adalah kemungkinan akibat pembunuhan. Kenapa? Karena saat itu saya mencoba untuk menelaah dari fakta bahwa almarhum meninggal dalam kondisi tubuhnya yang terbakar hingga 91%. Kondisi tubuh terbakar itu mengingatkan saya pada istilahnya adalah misi kedua kejahatan. Adakah kemungkinan seorang pelaku sudah menghabisi almarhum lalu mencoba untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh almarhum sedemikian rupa? Itu spekulasi terkait dengan pembunuhan. Sementara spekulasi terkait dengan bunuh diri berdasarkan yang simak di pemberitaan Kompas TV barusan adalah karena adanya pesan yang terkesan sebagai merupakan kalimat atau pesan terakhir dari almarhum sebelum mengakhiri hidupnya. Dan juga dari rekaman sekian banyak CCTV yang memperlihatkan almarhum sendirian, berarti tidak ada orang lain, bersepeda menuju TKP. Paling tidak dari dua hal itu yang tadi saya katakan menggiring persepsi saya paling tidak per detik ini untuk menganggap justru boleh jadi merupakan akibat bunuh diri. Nah, spekulasi ini tentu saja bisa berkembang sesuai dengan seberapa banyak kemudian alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya adakah kemungkinan misalnya ini bunuh diri, karena kan kalau kita lihat dia mungkin dia datang ke sana sendiri, mungkin bertemu dengan seseorang, dan yang menarik juga CCTV yang mengarah ke TKP itu juga mati begitu, ada 4 begitu. Mungkinkah ada kemungkinan besar juga pembunuhan terjadi di situ? Pembeda antara bunuh diri dengan pembunuhan adalah bisa dipastikan bunuh diri adalah sebuah atau serangkaian perilaku yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia sepenuhnya akibat perbuatan dia sendiri. Sementara pembunuhan adalah kematian yang diakibatkan oleh orang lain terhadap seseorang. Nah, sudah barang tentu persepsi kita akan tergiring pada spekulasi kembali lagi ke kemungkinan pembunuhan apabila tersedia rekaman CCTV atau tersedia saksi yang memberikan penjelasan, menghadirkan gambaran bahwa ternyata almarhum di TKP tersebut bersama orang lain yang melakukan serangan terhadap dirinya. Kalau ternyata tidak ditemukan rekaman CCTV ataupun adanya saksi yang memberikan penjelasan atau gambaran tentang keberadaan orang lain tersebut, maka ya boleh jadi meninggalnya almarhum adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Oke, sekarang ini Bu Reza, sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk juga orang tua dari korban. Kalau Anda menilai arah penyelidikan polisi ini harusnya kemana nih untuk menemukan titik terang dari kasus ini? Kalau memang diperkirakan bahwa probabilitas ini bunuh diri lebih besar, maka penting bagi, anggaplah dari psikologi forensik, untuk mulai melakukan otopsi psikologis. Otopsi psikologis adalah dilakukan lewat dua mekanisme. Pertama dengan pemeriksaan dokumen, misalnya riwayat kesehatan, atau surat-surat yang ditinggalkan, atau barangkali juga ada dokumentasi games yang pernah dilakukan oleh almarhum, yang bisa mengindikasikan bahwa almarhum memang menghabisi dirinya sendiri. Kalau dokumen-dokumen atau file semacam itu tidak tersedia, maka dilakukan dengan cara yang berikutnya, yaitu dengan pemeriksaan terhadap orang-orang yang signifikan, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kepribadian dan tindak tanduk almarhum, terutama sekali menjelang hari naas tersebut. Apakah tetangga, ataukah sahabat kiri kanan, ataukah sahabat di sekolah, sahabat pena, teman permainan di Roblox, atau siapapun itu, orang tua mungkin yang dianggap sekali lagi mengetahui potret kepribadian dan tindak tanduk almarhum
yang bisa membantu memberikan petunjuk bahwa almarhum menghabisi dirinya sendiri. Baik, Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung Reza. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali dengan informasi KPK kembali menemukan bukti elektronik dan dokumen dalam penggeledahan di kantor Kementan, termasuk ruangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bukti yang disita memiliki kaitan erat dengan kasus korupsi di Kementan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian yang diusut KPK. Hasto menyebut selalu ada karma politik bagi siapapun yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Lagi ya. Youpibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Youpibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo Rigan dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo tengah menjadi sorotan KPK. Rumah dinas dan kantor Kementan digeledah KPK guna menelusuri jejak dugaan korupsi.
KPK menggeledah ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. KPK menyebut Mentan diduga melakukan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban suap, menyuap hingga gratifikasi. Bang, apa aja emang disita, Bang? Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang puluhan miliar rupiah, dokumen hingga senjata api. Di kantor Kementan, baik di ruang kerja Mentan maupun Sekjen Kementan, KPK menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik. KPK menyebut barang bukti ini erat kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka. Sebelum menggeledah ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan, KPK lebih dulu menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis hingga Jumat kemarin. Di rumah dinas Mentan, KPK menyita uang puluhan miliar rupiah, dokumen dan barang bukti atau bukti elektronik. Kemudian ada 12 pucuk senjata api. Kini 12 pucuk senjata api itu dititipkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti, baik dari rumah dinas Mentan maupun ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan, disita KPK. Dari sejumlah barang bukti yang disita, belasan pucuk senjata api jadi perhatian publik. KPK menyebut pihaknya menyita 12 pucuk senjata api berbagai jenis dari rumah dinas Mentan yang kini dititipkan ke Polda Metro Jaya. Apakah betul ada senpi? Kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah memeriksa 12 pucuk senjata api yang dititipkan KPK. Ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk. Terkait kasus dugaan korupsi di Kementan, KPK telah memeriksa Syahrul Yassin Limpo pada Juni 2023 silam. KPK mengatakan sudah ada tersangka dalam kasus ini, namun belum bisa menyampaikannya ke publik. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lengkap soal dugaan kasus suap di Kementerian Pertanian yang tengah diusut oleh KPK, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Valen, selamat petang. Jadi informasi paling terbaru dari penyelidikan dugaan korupsi di Kementan ini seperti apa? Tersangkanya sudah diumumkan? Ya, selamat petang Dilu dan juga saudara. Kalau bertanya soal apakah tersangka ini sudah diumumkan, sampai sekarang kami juga belum menerima rilis resmi dari tim penyidik ataupun juga pimpinan KPK. Tapi dikonfirmasi melalui rilis tertulis memang sebelumnya setelah penggeledahan paksa yang dilakukan di dua tempat berbeda, yakni tanggal 28 hingga 29 September 2023 di Rumah Dinas Kementerian Pertanian dan juga beberapa ruang kerja di Kementerian Pertanian. Ini memang tim penyidik seolah sudah bilang bahwa sudah mengantongi siapa saja yang diduga menjadi tersangka dalam proses penggeledahan ini. Hanya saja hingga sampai dengan kasus hingga sampai hari ini kasusnya memang belum jelas apa yang berkaitan dengan penggeledahan tersebut. Tapi dari keterangan yang sebelumnya disebutkan oleh
Koordinator Humas dari KPK sendiri ini menyebutkan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan kasus tindakan pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, sampai saat ini proses yang sudah berlangsung pasca penggeledahan ini dilakukan selama 2 hari begitu ya. Ini adalah tahap analisis yang kini dilakukan oleh tim penyidik KPK berdasarkan alat bukti yang kemarin sudah dibawa berdasarkan penggeledahan yang sudah dilakukan. Nah, dari tahap analisis ini kemudian tentu akan dilakukan penyitaan paksa yang ini juga akan segera dikoordinasikan oleh tim penyidik. Tapi dari penyitaan yang akan segera dilakukan ini tentu tim penyidik pasti akan mengkonfirmasi terkait dengan barang-barang bukti yang kemarin sudah didapati di 2 tempat berbeda ini terhadap sejumlah pihak begitu ya, yang mana sejumlah pihak ini belum tentu diperiksa kasusnya ini sebagai tersangka melainkan menjadi saksi. Nah, kemudian Nilu dan juga saudara memang benar dari penggeledahan yang dilakukan selama 2 hari ini di rumah Dinas Kementerian Pertanian ini ditemukan sejumlah barang bukti begitu, yang mana ini adalah uang bernilai puluhan miliar rupiah yang merupakan terdiri maksud kami dari mata uang rupiah dan pecahan mata uang asing, kemudian juga adanya senjata api yang diduga ini jumlahnya 12 dari berbagai jenis begitu. Dan hingga saat ini barang bukti ini kemudian sudah dibawa ke gedung KPK, sudah diamankan begitu untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Sementara untuk 12 senjata api ini kemudian diserahkan tim penyidik KPK kepada yang berwenang di Polda Metro Jaya. Dan diketahui juga Polda Metro Jaya ini diketahui bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk mendalami dari izin kepemilikan barang bukti ini. KPK tidak memiliki wewenang untuk mendalami terkait dengan senjata api ini apa dasar kepemilikan dari Menteri Pertanian. Dan kemudian kalau yang terakhir di rumah maksud kami di ruang kerja di Kementerian Pertanian ini ada 2 ruang yang digeledah, yakni ruang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sendiri dan juga dari ruangan Sekjen Kementan Kasdi Subiagono, yang mana ini memang diperoleh sejumlah dokumen, baik itu dokumen fisik ataupun juga dokumen elektronik yang diduga dokumen ini merupakan catatan keuangan dan pembelian beberapa aset dan bernilai ekonomi. Memang sempat sebelumnya ada dugaan bahwa dokumen-dokumen ini telah dikondisikan oleh beberapa staf dari Kementerian Pertanian, tapi memang ini lagi-lagi diimbau oleh pihak KPK bahwa tidak boleh ada yang menghalangi penyelidikan atau penyidikan dari KPK. Sampai saat ini tentu Nilu dan juga saudara yang patut untuk ditunggu adalah kapan kira-kira KPK memanggil Menteri Pertanian yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mengingat saat ini Menteri Pertanian sedang melakukan dinas ke luar negeri begitu, ke Roma, yang mana ini berkaitan dengan pemanggilan terhadap Organisasi Pertanian Pangan atau FAO. Nilu. Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi adanya tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian yang diusut KPK. Hasto menyebut selalu ada karma politik bagi siapapun yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Usai pembukaan Rakernas keempat PDI Perjuangan, Hasto bilang dalam keyakinan politik PDIP, siapa saja yang memanipulasi program yang seharusnya untuk rakyat menjadi untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok akan mendapat karma pala politik. Hasto menyebut tema kedaulatan pangan yang diangkat PDIP dalam Rakernas berkaitan dengan momentum pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Mentan malah justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bagaimana tanggapan? Ya nggak ada kaitannya. Pangan ini kaitannya dengan pupuk, dengan infrastruktur. Tetapi prinsipnya di dalam keyakinan politik PD Perjuangan, siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma pala politik. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi membantah adanya unsur politis dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan penyidikan itu murni proses hukum. KPK menyebut jelang tahun politik 2024 semua yang dikerjakan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Namun pada waktunya akan dibuka secara terang yang menjadi alat bukti.
sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Saudara, nama Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengerucut sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Dua nama ini dibahas di Rakernas PDIP hari kedua. Muhaimin Iskandar sebut pasangan Amin Anies Muhaimin akan mendaftar ke KPU tanggal 19 Oktober 2024. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Ya, di Depo Bangunan. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hari Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit Special Report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, nama Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menguat sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hal ini diungkap Sekretaris Tim Koordinasi Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, di sela Rakernas keempat PDI Perjuangan. Deddy menegaskan jika kedua nama tersebut mengerucut sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo,
Namun, Dedi meminta publik menunggu siapa yang nantinya ditunjuk sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Tunggu aja waktunya. Iya. Kalau itu kata Pak Sekjen ya saya aminin, nggak mungkin saya lebih tahu dari Pak Sekjen kan. Kita tunggu saja. Siapapun yang diputuskan itu pasti yang terbaik, kapanpun diputuskan memang itu waktunya. Saya kira gitu aja. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim bisik-bisik Presiden Jokowi kepada Ganjar untuk menjalankan program kedaulatan pangan jadi kode keras dukungan di Pilpres mendatang. Hasto bilang sinyal kuat itu tampak dari pernyataan Jokowi di depan Rakernas keempat PDIP yang secara terbuka bilang telah membisiki Ganjar untuk langsung mengerjakan kebijakan kedaulatan pangan jika dilantik menjadi presiden. Hasto menyebut Jokowi dan Ganjar punya pandangan yang sama dengan Bung Karno dan Megawati saat bicara soal pangan dan petani. Jokowi menjabarkan secara teknokratis dengan membangun infrastruktur untuk kedaulatan pangan, dan Pak Ganjar yang menerima bisikan berkali-kali dari Presiden Jokowi langsung diminta untuk bergerak cepat. Sehingga ini juga menunjukkan sinyal yang sangat kuat. Ini hardcore dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi pangan mempersatukan. Saat pembukaan Rakernas keempat PDI Perjuangan Jumat kemarin, Presiden Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Tak hanya duduk berdampingan, Jokowi bilang telah bisik-bisik pesan untuk Ganjar. Jokowi menyebut jika Ganjar dilantik jadi presiden harus langsung jalankan program soal kedaulatan pangan. Calon presiden Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Dalam forum itu, Ganjar juga melontarkan pujian untuk Presiden Joko Widodo. Ia menyebut Jokowi sebagai mentor. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Buat saya pribadi, beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. PDI Perjuangan menafsirkan bisikan Jokowi dan pujian Ganjar sebagai kode keduanya sejalan di Pilpres nanti. Tim Liputan Kompas TV. Rakernas PDI Perjuangan hari kedua, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi pengarahan kepada kader PDIP. Kita temui jurnalis Kompas TV, ada Putu Trisnanda yang saat ini berada di sana. Putu, selamat sore. Jadi apa arahan dari Puan ke kader PDIP menghadapi pemilu 2024 ini? Ya, selamat petang, Nilu dan juga saudara. Hanya satu kata sebetulnya kalau yang diulang-ulang oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, yakni untuk tetap solid. Karena kalau ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada pembukaan Rakernas kemarin yang meminta para kader PDI Perjuangan baik yang di tingkat
pusat, daerah sampai dengan ke DPC agar semua kader-kader ataupun anak-anak dari Megawati Soekarno Putri ini bisa tetap solid untuk kemudian maju dan bertarung di kontestasi politik pada 2024. Bukan hanya pada proses pemilihan presiden saja, tetapi juga pada tingkat legislatif. Tadi yang disampaikan oleh Puan Maharani ini sejalan bagaimana kemarin disampaikan oleh Megawati bahwa ada banyak manuver-manuver politik, gempuran-gempuran politik ini yang harus disikapi oleh para kader untuk tetap kuat dan juga solid. Hari ini tadi secara terbuka juga Puan Maharani setelah menyampaikan arahannya kepada para kader secara tertutup kepada media-media yang ada di Rakernas keempat PDI Perjuangan ini, disampaikan bahwa memang harapannya para kader ini bisa. Ya, Putu, kami coba untuk kembali terhubung dengan Niputu Trisnanda. Tadi seperti yang disampaikan oleh Niputu Trisnanda, bahwa Puan Maharani meminta pada seluruh kader PDI Perjuangan untuk tetap solid memenangkan pemilu 2024. Kita kembali lagi ke Putu. Putu, silakan Putu. Ya, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Puan Maharani, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sang ibunda, begitu Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa memang pada kontestasi politik 2024 nanti, bahkan dari saat ini, sebelum pendaftaran, kemudian juga baik itu tingkat pilpres atau pilek, ini pasti akan ada cobaan-cobaan. Sehingga kader ini diminta untuk tetap solid. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Baik, Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Rakernas hari kedua PDI Perjuangan. Saudara, bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan 19 Oktober mendatang dirinya bersama Anies Baswedan akan mendaftar ke KPU. Hal ini diungkap Caimin usai membuka Rakorwil PKB di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Caimin, saat ini dirinya bersama Anies tengah menyiapkan segala kelengkapan sebelum mendaftar ke KPU sebagai bakal capres dan cawapres. Ke KPU pada 19 Oktober direncanakan pagi, moga-moga bisa lancar. Mohon doa restunya seluruh masyarakat. Amin juga akan menyiapkan seluruh rangkaian syarat-syarat dari calon presiden dan calon wakil presiden, dan insya Allah dalam waktu singkat ini sudah terpenuhi. Dua koalisi melirik Khofifah sebagai bacawa pres. Khofifah, saudara, dinilai bisa memberi dampak elektoral besar di Jawa Timur. Kemana Khofifah akan berlabuh? Kami akan ulas lebih lengkap usai jeda. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit Special Report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Gimana aku tahu Enpagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Rumah berantakan banget sih, kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Rasa
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Saudara, Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tidak membantah nama Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendampingnya. Ganjar menyebut semua calon bacawapres adalah pilihan terbaik dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pendampingnya di Pilpres. Ganjar Pranowo juga tidak membantah kabar nama Khofifah masuk bursa cawapresnya. Selain Ganjar, Khofifah juga dilirik jadi bacawapres Prabowo Subianto. Cawapres mungkin udah ada tuh Pak, udah. Om, sabar. Kira-kira cluenya jadi apa? Cluenya masih sama kok yang seperti di Kompas. Kalau Bu Khofifah? Khofifah semua punya kesempatan yang sama masih. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Khofifah jadi rebutan Ganjar dan Prabowo karena punya kekuatan politik cukup besar di Jawa Timur. Baik Khofifah bisa melipat gandakan kekuatan Ganjar maupun menambal kelemahan Prabowo di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah disebut mampu mengonsolidasikan kekuatan politik di kalangan Nahdliyin. Khofifah juga punya nilai tambah, yakni mewakili pemilih perempuan. Bagi Ganjar Pranowo yang kuat di Jawa Timur misalnya, kalau bersandingan dengan Khofifah tentu ini akan semakin menebalkan bahwa suara Ganjar akan semakin berlipat ganda dengan adanya Khofifah. Tapi bagi Prabowo Subianto, maka ini akan mampu menambal kekurangan di mana memang selama ini Prabowo ini cukup lemah di Jawa Timur. Yang kedua tentu di kalangan Nahdliyin, harus kita akui Khofifah itu diyakini sebagai sosok yang mampu melakukan konsolidasi penetrasi kekuatan politik Nahdliyin. Karena kalau kita membaca angka-angka statistik bahwa tokoh yang dinilai punya representasi politik NU saat ini adalah Khofifah. Baru di bawahnya itu Mahfud MD, baru di bawahnya itu Muhaimin Iskandar. Nama Mahfud MD dan Khofifah disebut-sebut menguat sebagai bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut PDI Perjuangan mempertimbangkan Mahfud dan Khofifah karena keduanya memiliki suara yang kuat di Jawa Timur. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan Mas Kaisang. Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jelang Pilpres, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilirik kubu Ganjar dan Prabowo.
Di sisi pengusung Ganjar, Khofifah pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Juli lalu. Bahkan terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Khofifah masuk bursa calon wapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ya bisa aja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Berarti masuk juga dalam radar. Khofifah juga masuk dalam radar bacawa pres pendamping Prabowo. Usai forum silaturahmi bersama ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar bilang, Khofifah jadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para kiai. Nama Khofifah belum muncul, tidak mungkin. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Khofifah diincar para baca pres untuk menggait suara Nahdien dan mewakili sosok perempuan. Tim Liputan Kompas TV. Dua koalisi melirik Khofifah sebagai bacawa pres. Khofifah dinilai bisa memberi dampak elektoral besar di Jawa Timur. Kemana kira-kira Khofifah akan berlabuh dan bagaimana upaya relawan membantu capres meraup suara di Jawa Timur? Kita akan bahas bersama dengan Kris Chandra, Ketua Umum Ganjaris, Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania, dan juga ada Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Saya ingin ke Ganjaris dulu, ke Bung Kris. Gimana, Ganjaris setuju kalau misalnya Khofifah yang jadi pendamping dari Ganjar Pranowo? Ya, selama Mas Ganjar yang menyetujui ya kami iya saja. Pada prinsipnya kami kan di relawan Ganjaris ini kan tidak masalah siapapun cawapresnya, yang terpenting adalah capresnya Mas Ganjar. Oke, jadi siapapun tetap akan sepakat begitu ya? Iya. Apakah nama Khofifah sempat muncul mungkin di tengah teman-teman Ganjaris? Sering muncul, karena ya kita tahulah pergerakan dari Ibu Khofifah sendiri di Jawa Timur cukup kuat. Basis ketokohan beliau juga cukup kuat di Jawa Timur. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Jawa Timur sendiri pun proporsi ormas NU sekitar 78 dan Muhammadiyah sendiri 15,8%, ya itu memang banyak yang beranggapan bahwa basis dari suara pemilih yang beragama Islam di Jawa Timur itu ya lebih condong ke Ibu Khofifah. Oke. Bagaimana dengan Bung Noel? Kalau di Prabowo Mania, nama Khofifah juga menguat ya, benar ya, untuk sebagai pendamping Pak Prabowo? Kita melihat Mbak Khofifah ini kan energi yang menurut kami luar biasa. Di Mbak Khofifah ini ada tiga kekuatan. Pertama, dia sebagai perempuan. Kedua, dia NU. Ketiga, dia adalah tokoh di Jawa Timur yang pasti memiliki dampak elektoral buat Pak Prabowo. Apalagi ditambah beliau ini kan ketua Muslimat NU. Itu sampai sekarang dia ketua umumnya. Artinya ketika Pak Prabowo menggandeng Mbak Khofifah, artinya Jawa Timur itu sebagai battle setelah Jawa Tengah, ya Jawa Timur lah yang menjanjikan kemenangan untuk Pak Prabowo di 2024. Maka dari itu harapan kami ketika ini terwujud, semoga aja ini menjadi pasangan yang menurut kita pasangan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ada lagi perempuan lahir setelah Bu Mega, ada Bu Khofifah. Karena kita mau kepemimpinan nasional ini keterwakilan perempuan itu penting. Oke. Gitu. Karena perempuan itu punya energi yang kuat gitu. Oke, tapi Bu Khofifahnya mau nggak kira-kira? Pernah dibahas nggak soal itu? Kemarin kan disampaikan oleh Pak Asim, ada beberapa kandidat, ada Bu Khofifah, ada Mas Gibran, kemudian juga ada siapa tuh Pak Mahfud atau siapa itu disampaikan juga. Artinya siapapun punya peluang lah ya, artinya peluang untuk ikut dalam kontestasi di 2024 sebagai wapres. Nah, tinggal kita lihat aja nanti siapa yang benar-benar menjadi wapresnya Pak Prabowo. Ya kita siapapun lah ya, siapapun selama dua kriteria tadi. Pertama elektoral dan elektabilitas. Kenapa penting dua ini? Gitu, saya ingin ke Bung Jayadi. Seberapa kuat sebenarnya Khofifah Indar Parawansa ini, Bung Jayadi? Halo
Kalau di Jawa Timur memang sampai hari ini Ibu Hovifah adalah tokoh yang paling populer ya, selain 3 tokoh capres ya, selain Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo, Ibu Hovifah adalah tokoh yang paling populer. Dan kalau kita urutkan siapa tokoh dari Jawa Timur yang paling mungkin menjadi cawapres, pilihan masyarakat masih ke Ibu Hovifah. Jadi memang sebagai gubernur, sebagai tokoh NU, sebagai tokoh muslimat, tokoh perempuan, Ibu Hovifah memang menjanjikan sebagai salah seorang tokoh yang sangat populer di Jawa Timur. Nah, karena itu baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu memang kalau kita melihat komposisi kekuatan di Jawa, memang memerlukan orang yang bisa membantu mereka memenangkan Jawa Timur. Untuk Pak Prabowo itu kan minimal karena 2 alasan ya. Pak Prabowo itu cukup kuat di Jawa Barat, lemah di Jawa Tengah, di Jawa Timur masih punya potensi untuk menyaingi Ganjar, bahkan mengalahkan Ganjar. Tapi dia harus dibantu oleh orang yang memiliki kekuatan terutama di kalangan Nahdiyin, di daerah-daerah yang disebut dengan tapal kuda. Selama ini Prabowo tampaknya berusaha untuk mengandalkan Muhaimin ya, dengan PKB-nya. Tapi karena Muhaimin dan PKB sudah keluar, maka harus ada orang yang bisa membantu Pak Prabowo untuk mengurangi kemungkinan keluarnya sejumlah pemilih Nahdiyin dan PKB akibat keluarnya Muhaimin dan PKB. Nah, itu salah satu tokoh yang bisa menjanjikan untuk itu adalah Hovifah. Di sisi lain, Pak Ganjar itu kan kekuatannya di Jawa Tengah, lemah di Jawa Barat, di Jawa Timur cukup kuat tapi bisa disaingi oleh Pak Prabowo. Karena itu kebutuhannya sama. Pak Ganjar pun kalau akan melepaskan Jawa Barat misalnya atau tidak menjadikan Jawa Barat battle utama, maka pertempurannya ada di Jawa Timur, dan itu memerlukan orang yang bisa membantu beliau untuk memperoleh suara Nahdiyin, karena PDIP bersama Ganjar itu kan sudah kuat di daerah-daerah yang terkategori Mataraman ya, Islam nasionalis gitu, Wong Cilik dan sebagainya, yang memang berbasis kepada PDI Perjuangan. Karena itu untuk memenangkan pertarungan diperlukan tambahan suara di kalangan Nahdiyin. Bung Jayadi, yang mana sih yang paling saling menguntungkan begitu, Khofifah ke Ganjar atau Khofifah ke Prabowo? Ya tentu bagi Khofifah. Bagi Khofifah tentu saja tergantung kepada siapa yang paling duluan mencalonkan cawapres kan. Gitu. Karena begini pertimbangan untuk menjadi cawapres itu kan memenangkan Jawa Timur adalah salah satu pertimbangan untuk memilih cawapres. Tapi jangan lupa pertarungan di pemilu 2024 itu nanti bukan pertarungan di mana ada calon yang dominan kan. Karena tidak ada calon yang dominan di antara ketiga nama itu, maka ada konsekuensi itu. Apakah misalnya memilih Khofifah di Jawa Timur itu tetap bisa membantu sang calon untuk memenangkan wilayah-wilayah di luar Jawa misalnya. Misalnya Ganjar memilih Khofifah. Lalu apakah Ganjar kan di beberapa daerah di luar Jawa cenderung cukup lemah, di beberapa daerah Sumatera, Kalimantan, sejumlah wilayah di Sulawesi gitu. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Apakah misalnya dengan mengambil Khofifah di Jawa Timur itu tidak menjadi melemahkan kekuatan Prabowo di wilayah-wilayah lain di luar Jawa misalnya, atau misalnya seperti di Jawa di Banten yang Prabowo cukup kuat. Jadi memang pertimbangannya tidak linear, tidak sederhana. Memenangkan Jawa Timur adalah salah satu pertimbangan, dan itu harus dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan untuk kemenangan di wilayah-wilayah yang lain. Kalau Ganjaris ini sebenarnya lebih berat ke mana? Memang lebih berat ke Khofifah begitu, bahwa dia yang paling besar peluangnya untuk melengkapi kebutuhan Ganjar atau kekurangan dari Ganjar? Ya, jadi kalau kami melihatnya bahwa peran dari Ibu Khofifah sendiri untuk membantu elektoral dari Mas Ganjar sendiri, ya kami melihat itu cukup besar. Tapi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Bung Jayadi bahwa cawapres ini harus bisa membantu posisi dari Mas Ganjar sendiri di provinsi-provinsi lain, tidak hanya di Jawa Timur. Karena memang saat ini di Jawa Timur sendiri juga
Mas Ganjar sendiri juga cukup bagus di sana gitu, Oke. basis pemilih ya, karena beliau juga dari kalangan ulama juga keluarganya, dan juga interaksi beliau dengan ulama di Jawa Timur pun cukup baik gitu loh. Dan jadi kami melihat sebenarnya ya baik Ibu Kofifa ataupun Pak Mahfud ya, keduanya masih diterima di kalangan di Ganjaris gitu. Nah jadi ya pada prinsipnya kami berharap sekali bahwa cawapres yang nanti ntar akan dibawa oleh Mas Ganjar ini adalah cawapres yang memang benar-benar bisa satu frekuensi dengan beliau dan bisa membantu Oke. elektoral beliau. Kalau kita bicara Rakernas PDIP ini kan ada 2 nama mengerucut ya, yaitu Kofifa dan juga Mahfud MD. Kalau Ganjaris lebih berat kemana nih? Ya, keduanya sama beratnya. Pasti ada yang lebih berat dong. Keduanya sama beratnya karena sampai saat ini kami di Ganjaris pun masih fokus di akar rumput bagaimana untuk terus mensosialisasikan Mas Ganjar Pranowo yang popularitas beliau kan masih sekitar 84%, masih bisa untuk ditingkatkan. Oke, jadi kalau misalnya dari Ganjaris, dari relawan ini, seberapa besar nih menurut Ganjaris cawapresnya ini akan memberi pengaruh bagi kemenangan Ganjar? Ya saat ini dari Mas Ganjar sendiri juga udah cukup kuat ya. Jadi sebenarnya cawapres ini sebenarnya dipilih juga untuk membantu basis elektoral di mana beliau yang agak lemah dikit aja gitu. Nah tapi ya pada prinsipnya ya saya melihat dari Mas Ganjar lebih memilih seorang cawapres yang bisa bekerja cepat, bergerak cepat untuk membantu beliau untuk menuju Indonesia Emas 2045. Elektoral tidak penting? Elektoral penting. Jadi kalau misalnya kita bicara soal elektabilitas bakal cawapres, kira-kira Ganjaris lebih berat kemana? Ya kami beratnya ya ke arah yang dimana Mas Ganjar memilih saja. Pada prinsipnya ya kami menerima semuanya lah. Selama beliau sebagai capres. Oke, Fokus baik. kami itu saja. Kami tetap komitmen di situ. Oke, jadi mengikut saja ya dengan Mas Ganjar. Kalau dari Bung Noel, bagaimana? Lebih berat kemana ini inginnya? Ya kalau kita gini, prinsipnya yang tadi itu menjadi 2 syarat itu soal elektabilitas dan elektoral. Yang paling mendekati itu siapa? Kalau kita ini bisa argumentasi dengan Chris Chandra, sama beratnya nih. Karena dua-duanya pertama Jawa Timur, kedua NU, yang hanya membedakan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tapi kalau mau ditanya lebih berat ya beratan Bu Kofifa karena beliau ini tokoh perempuan, NU Jawa Timur. Nah kalau mau dilihat kekuatan perempuan itu, wah jangan ditanya. Apalagi yang organisir tuh Bu Kofifa. Bu Kofifa ini seorang organisatoris. Dia mampu bagaimana mengorganisir perempuan. Dan perempuan kalau sudah loyal, susah untuk berkhianat. Gitu. Bukan saya bilang laki-laki lebih mudah berkhianat, tapi pada tapi Bu Kofifanya udah ngasih sinyal belum bahwa menerima lamaran? Dari hasil diskusi-diskusi yang selama ini saya ikuti, Bu Kofifa itu kan hanya ikut pada patronnya yaitu kiai dan ulama. Apalagi kita lihat Bu Kofifa ini kan lahir dari santri, dia pasti ada tokoh yang dia menjadi manutannya. Jadi ketika kiainya bilang ikut ya ikut gitu. Dan ini kan memang tradisinya santri. Budaya santri kan begitu, ikut pada ulama-ulamanya. Jadi menurut saya ya peluang Mbak Kofifa itu sangat tinggi karena memiliki 3 modal tadi. Pertama perempuan, kedua dia NU, ketiga Jawa Timur. Karena kita lihat nanti battle-nya itu Jawa Timur. Tapi Anda melihat Bu Kofifa punya tapi Anda melihat Bu Kofifa ini besar peluangnya akan bergabung bersama dengan Pak Prabowo? Kansnya cukup besar. Tapi Kansnya tetap cukup besar. serahkan ke koalisi ya. Ke koalisi biar gimana pun kan yang menentukan koalisi. Tapi apapun menjadi pilihannya Pak Prabowo, itu pasti yang terbaik buat bangsa ini. Kayak gitu lah kira-kira. Kalau bicara soal koalisi Indonesia Maju kan juga muncul nama Pak Airlangga ya. Ada juga muncul nama Erick Thohir. Nah gimana itu dengan nama-nama itu? Ya, ini kan itu wacana ya. Karena kita kan akan simulasi kalau Pak Erick Thohir gimana, Pak Airlangga gimana. Kemudian kemarin juga ada Mas Gibran. Mas Gibran juga keluar namanya. Gitu loh. Jadi ada 4 tokoh ya. Ada 5 bahkan. Ada tokoh anak mudanya Mas Gibran. Tokoh perempuannya Bu Kofifa. Tokoh hukumnya
itu ada Pak Mahfud, tokoh partai politik itu ada di Mas Erlangga, lantas tokoh BUMN, partai BUMN itu ada Erick Thohir. Oke, yang sejauh ini menguat namanya siapa? Ada nama Erick Thohir misalnya atau Erlangga? Kalau Ya, dari semua peluangnya kalau dari relawan ya. Kalau dari relawan, sepertinya Erick Thohir jauh dari harapan, karena pertimbangannya banyak lah. Saya nggak enak publikasi di Kompas lah. Kompas Erlangga juga nggak enak ya. Nanti malah saya dianggap bikin kegaduhan. Baik kalau gitu, saya ingin ke Bung Jayadi dulu kalau gitu. Bung Jayadi, kira-kira apa yang bisa membuat Bu Khofifah ini bisa berlabuh ke Pak Prabowo ataupun berlabuh ke Pak Ganjar begitu? Apakah mungkin itu akan atas kemauan sendiri atau mungkin juga akan nanti dipengaruhi oleh tokoh tertentu di baliknya? Iya, pertama kan dari segi elektoral peluangnya kan boleh dibilang sama besar ya. Ibu Khofifah ditawari oleh Pak Ganjar atau ditawari oleh Pak Prabowo. Tetapi tingkat kerumitannya itu tampaknya lebih banyak di kubu Prabowo, Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Kalau di kubu Ganjar begitu Ibu Megawati memutuskan, maka mungkin itu akan lebih cepat mulus karena tidak ada persoalan dengan presidensial threshold di kubu PDI Perjuangan. Kalau di kubunya Mas Noel di Koalisi Indonesia Maju kan Prabowo tidak bisa memilih tanpa memperhitungkan partai-partai yang lain, dalam hal ini PAN dan Golkar terutama ya, juga partai yang sudah menjadi koalisi karena ada persyaratan presidensial threshold. Jadi dari sisi itu mungkin tingkat kerumitan lebih banyak di kubu Prabowo. Tapi dari sisi Bu Khofifahnya seperti kata Bung Noel tadi, bisa jadi ada tokoh-tokoh tertentu atau panutan-panutan Bu Khofifah yang dia tunggu nasihatnya atau sarannya. Belum tentu hanya kiai dan ulama, bisa juga yang lain, misalnya Pak Jokowi kan. Gitu. Apakah Pak Jokowi lebih misalnya menyarankan Bu Khofifah untuk ke Pak Prabowo atau lebih ke Pak Ganjar, misalnya gitu. Lalu yang terakhir adalah tingkat keberterimaannya di tingkat elit gitu. Di mana? Karena kalau hanya mempertimbangkan elektoral, sebetulnya banyak bakal nama cawapres itu dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar itu tingkat elektabilitasnya itu tidak beda-beda jauh amat gitu. Meskipun memang ada kekhususan di Jawa Timur ya. Jadi sebetulnya nama-nama yang sering disebut itu Pak Mahfud, Ibu Khofifah, kemudian Erick Thohir, Erlangga dan sebagainya itu kalau disimulasikan di kubu Prabowo misalnya itu hasilnya nggak beda-beda amat. Demikian juga dengan di kubu Ganjar gitu. Nah, jadi faktor lain yang harus diperhitungkan adalah seberapa tinggi nama-nama tokoh ini diterima di kalangan elit partai maupun elit koalisi gitu. Nah, jadi faktor itu yang bisa mempengaruhi. Nah, sejauh ini kita belum tahu persis faktor-faktor mana yang paling berpengaruh gitu. Karena kan ketika ditanya Bu Khofifah kan jawabannya ya itu tadi, ketika ditanya bisa kesana kemari kan. Ketika ditanya ke Ganjaris, Mas Kris, jawabannya ya bisa kesana kemari juga, sama. Tapi Bung Jayadi, kalau Anda membaca arahnya Pak Jokowi ini kemana sih sebenarnya, ke Ganjar atau ke Prabowo? Pak Jokowi sampai hari ini arahnya masih terlihat ambigu, terlihat dua gitu. Ya, misalnya ada banyak tanda bahwa Pak Jokowi dekat dengan Prabowo. Misalnya salah satu interpretasi yang terakhir masuknya Kaisang ke PSI misalnya ya. Walaupun tentu saja secara normatif akan disampaikan tidak ada pengaruh Pak Jokowi, itu pilihan mandiri segala macam, tapi masyarakat akan melihat itu salah satu sinyal bahwa Pak Jokowi tetap menunjukkan kedekatannya dengan kubu Prabowo kan gitu. Dan banyak tanda-tanda yang lain. Tapi pada saat yang sama Pak Jokowi juga menunjukkan dia masih tetap menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Contohnya hari ini kan. Hari ini kan ini atau kemarin tuh Rakernas keempat PDI Perjuangan, Pak Jokowi memberikan pidato. Jadi dengan dua hal, dengan dua sinyal seperti itu, maka kita akan belum bisa memutuskan secara pasti sampai dengan hari pendaftaran.
Oke, baik. Jadi kita masih menunggu ambigu Pak Jokowi. Mungkin juga Bu Khofifah juga lagi menunggu arahan Pak Jokowi juga ini. Ambigu juga. Ya, betul. Oke. Kalau Ganjar, kita mendengar bahwa salah satu tokoh yang didengar oleh Bu Khofifah adalah Pak Jokowi kan? Oke, baik. Kalau Ganjaris bagaimana melihat arah dari Pak Jokowi ini? Arah dari Bu Khofifah maksudnya, arah dari Bu Khofifah bukan Pak Jokowi. Oh, iya, kalau kami melihatnya jelas seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Jayadi bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa Bu Khofifah sendiri juga manut dengan arahan Pak Jokowi. Jadi kemarin saya hadir di dalam acara pembukaan Rakernas PDIP keempat ya, kita semua juga sudah bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kader-kader yang hadir pada saat itu ya jelas bahwa beliau memberikan signal yang luar biasa kepada Mas Ganjar sendiri bahwa memang setelah dilantik kedaulatan pangan ini harus menjadi program pertama yang harus dijalankan secepatnya. Dan memang di dalam yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin bahwa masalah pangan ini adalah masalah dunia internasional juga. Jadi banyak negara-negara yang memang saat ini juga sudah memberhenti untuk mengekspornya. Nah, jadi saya melihat teman-teman Ganjaris juga melihat bahwa peluang dari Ibu Khofifah ini cukup besar untuk mendampingi Mas Ganjar dan ini masih terbuka di sisa waktu sebelum sampai tanggal 19 Oktober. Jadi kemungkinan itu masih bisa terjadi karena ini masih sangat-sangat dinamis. Percaya diri bahwa Bu Khofifah akan bersama Ganjar ya. Kalau Bung Noel bagaimana? Prabowo Mania percaya diri juga Bu Khofifah akan bersama dengan Pak Prabowo? Karena nanti battle-nya itu di Jawa Timur, saya yakin lah ada kalkulasi tersendiri soal elektoral ya, karena biar gimana pun battle Pak Prabowo nanti setelah Jawa Barat ketika tidak mungkin untuk menguasai Jawa Tengah ya paling mungkin Jawa Timur, karena peluang yang memungkinkan untuk meraih kemenangan elektoral itu hanya ada di Jawa Timur. Nah, saya rasa peluang itu hanya bisa ketika tiga itu, pertama NU, kedua Jawa Timur, ketiga ya kalau seandainya itu bisa bonusnya adalah perempuan gitu, walaupun di situ ada peluang kasusnya Pak Mahfud MD. Anda optimis atau tidak Pak Bu Khofifah bersama Pak Prabowo? Anda optimis Bu Khofifah akan bersama Pak Prabowo? Sangat optimis karena biar gimana pun Mbak Khofifah ini kan sosok tokoh perempuan ya, kita butuh keterwakilan perempuan. Sama halnya waktu 2000 berapa Bu Mega, kita suka dengan sosok-sosok perempuan dalam ruang demokrasi, ruang itu harus diisi, jangan tidak. Biar kita mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik buat bangsa ini, buat demokrasi dan buat NKRI. Baik. Saya ke Bung Jayadi. Bung Jayadi, kira-kira ini kalau misalnya Khofifah nanti memutuskan itu kapan ya kira-kira mendekati saat pendaftaran atau seperti apa? Tergantung, saya kira keputusannya tergantung siapa yang duluan menawarkan secara jelas kepada Ibu Khofifah gitu. Ini kan semuanya ngasih sinyal ini dua-duanya. Iya, semua dua-duanya sih, tapi siapa yang paling duluan dengan tegas, dengan real gitu. Itu yang akan bisa terlihat gitu. Karena berarti kalau dugaan saya belum ada satupun dari dua koalisi ini yang 100% sudah firm, sudah memutuskan Bu Khofifah, Anda kami tetapkan sebagai cawapres Pak Prabowo gitu. Lamaran resminya ke Bu Khofifah belum ada, begitu ya kira-kira Bung Jayadi. Saya itu belum terlihat tanda-tandanya itu, baru masih ada tawaran-tawaran yang sifatnya normatif. Baik, Bung Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari LSI, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, juga Bung Noel, Ketua Umum Prabowo Mania, dan juga Bung Kris, Ketua Umum Ganjaris. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Nilu. Terima kasih. Terima kasih Kris, terima kasih Noel. Terima kasih Bung Yadi, Bung Noel. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting bersama rekan saya Audrey Chandra. Audrey, silakan. Nilu, terima kasih saudara. Sebuah gudang tembakau di Sleman, Yogyakarta terbakar Sabtu siang. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting dari gudang.
5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak Satgas Damai Kartens di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tim berhasil menyita 3 pucuk senjata api milik kelompok bersenjata. Steffi ada di Bandung nih. Memacu adrenalin di wahana bermain Lollipops Playland and Cafe. Mencoba asiknya swing yoga di Amity Studio. Mencicipi roti bakar gempol yang lezatnya sudah melegenda. Dan menginap di 24 Hour Stay Hotel Janevala, Bandung. Jalan-jalan. Bandung kumaha barudak? Well, Minggu 1 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Rosi, Sabtu 30 September pukul 10 malam di Kompas TV. Sebuah gudang tembakau di Sleman, Yogyakarta terbakar Sabtu siang. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari gudang. Kebakaran melanda sebuah gudang tembakau di Soregeduk, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta Sabtu siang. Besarnya api sempat menimbulkan kepanikan warga. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran, tapi kuat dugaan api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa, tapi saat ini 5 unit truk damkar Kabupaten Sleman dan Pemprov Yogyakarta sedang melakukan proses pemadaman. Diduga akibat membakar sampah, satu rumah di Kampung Bauan, Masjid Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang terbakar Sabtu siang. Warga padamkan kebakaran dengan truk tangki air bersih yang sedang lewat. Api berhasil padam 30 menit kemudian. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan barang elektronik dan surat berharga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Kebakaran juga terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Lawu, Ngawi, Jawa Timur. Kebakaran terjadi sejak Jumat malam, kini terus meluas hingga memasuki area petak 41 hutan lindung wilayah Lawu Selatan, Kecamatan Panekan, Magetan, Jawa Timur. Saat ini BPBD Ngawi dan tim gabungan TNI juga Polri dan warga membuat sekat bakar dan pemantauan. Jika kebakaran hutan di Gunung Lawu meluas, status kebencanaan akan dinaikkan menjadi tanggap darurat. Tadi sampai dengan pagi ini sudah sempat meluas mendekati wilayah Kabupaten Magetan, dan saat ini tim gabungan dari TNI, kepolisian, dari perhutani dan juga masyarakat telah melakukan pemantauan di sekitar wilayah perbatasan antara Ngawi dan juga Magetan, dan juga melakukan pembuatan ilaran dan juga sekat bakar. Harapannya nanti tidak menjalar ataupun masuk di wilayah Kabupaten Magetan. Berita berikutnya, 5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak Satgas Damai Kartens di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tim berhasil menyita 3 pucuk senjata api milik kelompok bersenjata. Saat akan ditangkap, kelompok kriminal bersenjata melakukan perlawanan dan tim Satgas Damai Kartens langsung menembak mati 5 anggota KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang Sabtu dini hari. Tim Satgas Damai Kartens berhasil menyita 3 pucuk senjata api milik KKB dan berupaya mengevakuasi korban dari lokasi kejadian ke RSUD Oksibil untuk proses identifikasi. Jadi total sampai dengan jam 11.00 waktu Indonesia Timur, jumlah KKB yang berhasil kami lumpuhkan adalah 5 orang. Sedangkan senjata yang berhasil kami sita terdapat 3 pucuk, terdiri dari 2 pucuk senjata api laras panjang dan 1 pucuk senjata api laras pendek. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar hasil penyelidikan kasus tewasnya pengawal Kapolda Kaltara segera disampaikan ke publik secara transparan. Apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Rosi, Sabtu 30 September pukul 10 malam di Kompas TV. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya.
Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar hasil penyelidikan kasus tewasnya pengawal Kapolda Kaltara segera disampaikan ke publik secara transparan. Tanya itu, Jenderal Listio Sigit juga meminta agar hasil penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kapolri menjelaskan saat ini Bareskrim dan Propam hingga Kompolnas sudah turun ke lapangan dan sedang bekerja. Kapolri pastikan kasus ini akan diungkap secara transparan dan ketika hasilnya sudah ada akan segera disampaikan ke publik. Pembina harian Universitas Asia juga. Saya kira terkait dengan masalah peristiwa yang terjadi, saya kan dari awal sudah sampaikan ke Polri transparan. Kemarin dari Bareskrim sudah turun, Propam turun, Kompolnas turun, tentunya semuanya sedang bekerja dan supaya cermat hasilnya tentunya saya perintahkan juga untuk betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya ada hal yang tidak bisa dilakukan, kemudian segera dirilis ke publik. Sementara keluarga almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang berencana akan berkirim surat ke Kapolri dan Komnas HAM agar pengungkapan kasus meninggalnya ajudan Kapolda Kaltara tidak berlarut-larut dan transparan. Hingga sekarang keluarga almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang masih menunggu proses pengungkapan perkara yang ditangani Polda Kalimantan Utara. Keluarga juga minta masyarakat turut mengawal pengungkapan perkara ini agar tidak menyimpang. Karena memang ini sudah sampai 8 hari per hari ini pihak Polda Kaltara belum merilis, sehingga kami mungkin dalam waktu dekat akan bersurat kepada berbagai pihak. Ya, tentu secara lisan kemarin kami sudah menyampaikan untuk mengawal perkara ini melalui Kompolnas, kemudian nanti kami akan bersurat juga ke Komnas HAM dan mungkin juga ke Kapolri juga. Penyelidikan penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, masih belum temui titik terang. Kuasa hukum keluarga Brigadir Setio Herlambang bilang hingga kini proyektil peluru yang menyebabkan korban tewas di kamar rumah dinas Kapolda Kaltara belum ketemu. Menurut penyidik sampai saat ini belum ditemukan karena peluru itu menembus kaca, kemudian di samping kaca itu tadi yang saya bilang bahwa ada lorong, kemudian setelah lorong itu ada tembok dan kolam menurut penyidik. Nah, tentu kami tidak tahu ya, tidak bisa menceritakan untuk detailnya sebagai bagaimana. Yang pasti menurut penyidik bahwa proyektil sampai saat ini belum ditemukan. Soal proyektil peluru, mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlian mengatakan proyektil jadi bukti penting untuk mengungkap misteri kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Jika tidak ditemukan, akan menjadi kendala besar dalam pengungkapan kasus ini. Ya, ini salah satu kendala besar karena proyektil itu sebagai salah satu alat bukti yang sangat krusial. Jadi ya harus dicari. Justru yang paling utama itu kan TPTKP, tindakan pertama di tempat kejadian. Bagaimana itu dilakukan oleh pihak penyidik. Nah, di sini justru harus sangat-sangat detail dan teliti. Nah, sekarang kenapa sampai proyektil itu tidak ditemukan? Lebih dari sepekan, penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara belum bisa disimpulkan secara pasti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meminta penyelidikan kasus ini transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tim Liputan, Kompas TV.
Lebih dari sepekan penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara belum terungkap. Kapolri telah meminta penyelidikan kasus ini transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita bahas sore ini bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlyan. Sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Ude. Pak Anton, jadi apa sih yang ditangkap? Sama-sama Pak, apa sih yang ditangkap dari pesan Kapolri dipertanggungjawabkan secara ilmiah kasus ini dan segera ungkap ke publik? Berdasarkan dari histori pengalaman bahwa memang pengungkapan secara ilmiah yang dikenal di dalam istilah penyidikan scientific investigation itu bisa mencapai akurasi hampir 99%. Dan dengan adanya scientific investigation ini jelas kemarin pun juga tertolongnya kasus-kasus Polri, istilahnya seperti kasus Sambo, itu karena Polri sangat transparan di dalam masalah bukti-bukti secara ilmiah atau scientific investigation. Artinya apabila Polri bisa memaparkan hasil-hasil secara scientific, itu akan menjadikan masyarakat percaya. Tetapi apabila scientific investigation ini tidak disampaikan secara transparan, ini jangan sampai luka lama saja belum sembuh, muncul luka baru, gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Yang akan jadi korban adalah tetap institusi Polri. Pak Anton, ini kan sudah 1 minggu lebih ya, tetapi nampaknya progresnya lambat sekali yang sampai dengan sekarang yang kita tahu gitu. Nah, ini kendala terbesarnya apa? Apakah memang sangat hati-hati sekali polisi ungkap ke publik ini? Ya justru ini kami pun juga merasa agak lambat kerjanya. Makanya turunlah Bareskrim. Satu Bareskrim, satu lagi Propam. Kenapa Bareskrim? Bareskrim untuk membackup secara teknis dan taktis. Tetapi kenapa di sini turun Propam? Ini untuk mengantisipasi apakah ada keterlibatan anggota lain. Makanya turun Propam. Nah justru keterlambatan ini jangan sampai terjadi. Karena apabila terlambat nanti akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat. Nah, adapun yang masalah scientific investigation itu atau masalah ilmiah ini dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu kan bisa kita susur. Misalkan dari kemarin saya memang proyek T ini adalah salah satu bukti yang paling krusial. Tapi apabila tidak didapatkan, kita kan bisa mencari dengan hal-hal yang lain. Misalkan bagaimana sih arah proyek T itu sendiri sampai ke kaca, berapa derajat? Ini kan akan membuktikan bagaimana awal kematian. Kemudian juga di samping itu pun juga kemarin saya bilang jelaga. Karena dari jelaga ini pun juga kita akan bisa menentukan apakah dari jarak dekat atau dari jarak sedang atau dari jarak jauh. Kalau memang sedang dipegang, otomatis ini ada jarak. Tapi apabila misalkan menempel ke badan, ini kalau menempel ke badan ini ada kemungkinan ini tindakan bunuh diri. Tapi apabila jauh, ini bisa ada dua kemungkinan, kesengajaan atau kecelakaan. Justru dari arah proyek ini kita bisa menentukan jarak tembak itu sendiri. Kemudian juga dari lebam mayat. Nah ini lebam mayat juga bisa kita lihat. Itu dari hasil otopsi itu ya Pak ya? Ya, hasil otopsi kan belum kita ketahui. Makanya kita di sini mohon maaf sangat minim sekali. Lebam mayat tadi yang ketiga. Lebam mayat ini apakah satu atau dua atau banyak? Karena dari lebam mayat ini pun juga kita bisa mengetahui kalau banyak, artinya posisi korban ini sudah dipindah-pindah. Nah ini kalau sudah dipindah-pindahkan, berarti bukan berasal dari yang awal. Kemudian posisi tubuh mayat itu sendiri ketika berada, apakah istilahnya sejajar searah dengan tembakan ataukah mungkin melintang. Nah kalau melintang kan agak aneh juga gitu kan. Ini juga harus perlu didalami. Di samping itu mungkin untuk mengungkap motif-motif
kan kita pun juga bisa untuk mengkloning tentang WA itu sendiri. Walaupun dikatakan ini sudah tipu, ini kan itu masih subjektif. Jadi harus betul-betul dibuktikan tadi secara scientific investigation. Demikian juga saksi-saksi juga. Bagaimana perilaku yang bersangkutan di hari-hari terakhir itu sendiri. Pak Anton. Apakah lanjut, silakan. Ya, kalau berarti artinya dengan tadi pendalaman seperti tadi luka lebam, kemudian juga sisi arah proyektil, berarti artinya kalau misalnya proyektil pelurunya tidak ditemukan, CCTV-nya mungkin kurang lengkap, begitu, itu sebenarnya tidak mengurangi ya untuk bisa mengungkap kasus ini? Saya kira kalau penyidiknya ya istilahnya cerdik, toh alat bukti ini kan bukan satu, ada 5 alat bukti ini berdasarkan KUHP dan semua juga harus saling berkaitan. Apabila ada 3 atau 4 alat bukti yang berkaitan saja, itu kan akan menguatkan. Dan apabila akan menguatkan secara saintifik, ilmiah, ini akan menjadikan kepercayaan masyarakat. Nah, justru dari sinyal-sinyal arahan atau perintah Kapolri ini, intinya agar segera dipercepat, berikan keterangan langkah demi langkah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nanti tidak membuat sebuah opini-opini liar. Biar Polri yang memberikan keterangan-keterangan. Sudah sampai tiap hari kalau perlu. Hati-hati dan kecepatan apa, itu perlu ya. Apa. Nah, dan bikin tim-tim, ya istilahnya unit-unit penyidikan. Bagian barang bukti apa, bagian untuk cloning WA atau HP apa, bagian untuk otopsi siapa, bagian proyektil siapa. Ini dari bisa 6 tim, 7 tim. Ini tiap hari ini kan pasti ada perkembangan. Karena yang penting masyarakat ini diberikan sebuah keterangan yang berarti artinya sebaiknya sekecil apapun informasinya disampaikan ya? Ya, betul sekali. Transparansi itulah. Ya kan, di era sekarang ini kan apa yang tidak diketahui. Nah, justru ini dirasakan mungkin oleh masyarakat lambat, sehingga apabila lambat ini akan mendegradasi kepercayaan terhadap Polri. Yang lama belum sembuh nanti datang luka baru gitu kan. Terakhir Pak Anton. Institusi, ya, kalau Kapolri itu sampai kirim anggotanya dari Divpropam dan juga Barreskrim, jadi tadi ada kemungkinan mungkin saja ada dugaan personil yang terlibat. Ya. Atau belum bisa dipastikan itu. Kita juga tidak bisa karena ini datanya juga masih sangat minim. Otopsi belum ada yang lain. Ya justru satu untuk penguatan. Karena ini scientific investigation, ada hal-hal yang mungkin tidak dipunyai oleh Kaltara. Karena Kaltara ini Polda baru kan. Untuk bidokesnya saja, untuk Inavisnya saja dibantu dari Jawa Tengah. Makanya untuk lebih mempercepat, Barreskrim turun. Mungkin untuk cloning WA segala macam. Nah, Barreskrim ini kan sangat canggih di bidang scientific investigation-nya, sehingga dengan demikian akan lebih mempercepat penanganan atau pemberian penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang kasus ini. Baik, pesannya hati-hati, tapi kemudian juga cepat harus diungkap ke publik. Sekecil apapun informasinya, jangan sampai kelamaan nanti timbul simpang siur dari masyarakat. Terima kasih Pak Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat, sudah bergabung di Kompas Petang. Saya selalu Pak Anton. Saudara, berikutnya kita ke informasi dari 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol Ungaran, Semarang, Solo. Nah, ini ada kecelakaan beruntun, ada 6 kendaraan yang terlibat, tepatnya di kilometer 422 sejumlah kendaraan mengalami rusak parah. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu.
Steffi ada di Bandung nih. Memacu adrenalin di wahana bermain Lollipops Playland and Cafe. Semangat! Mencoba asiknya swing yoga di Amity Studio. Mencicipi roti bakar gempol yang lezatnya sudah melegenda. Dan menginap di 24 Hour Stay Hotel Janivala, Bandung. Jalan-jalan. Bandung kumaha barudak? Well, Minggu 1 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Saudara, 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang-Solo 422 atau kilometer 422 di ruas Ungaran arah kota Semarang. Sabtu siang pukul 11:30 6 kendaraan jenis SUV, bus, truk tronton, dan jenis minibus terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang-Solo kilometer 422 jalur Ungaran mengarah ke Semarang. Kecelakaan diduga berawal dari perlambatan arus lalu lintas karena perbaikan jalan. Laju bus dari belakang tidak bisa mengerem hingga akhirnya menabrak mobil secara beruntun di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi membenarkan kecelakaan karambol yang terjadi di tol Semarang-Solo kilometer 422 di ruas Ungaran arah kota Semarang. Saat ini 3 mobil, 1 bus dievakuasi di tol Derek Semarang-Solo, jalur Banyumanik, dan 2 mobil lain rusak ringan. Saat ini sopir bus masih dimintai keterangan. Penyebab kecelakaan masih diselidiki dari rekaman CCTV, pemeriksaan pengendara mobil dan penumpang. Tidak ada korban jiwa dan korban luka dirawat di Rumah Sakit Banyumanik. Itu bis sementara diamankan dulu ya? Iya, kita amankan. Dugaan sementara diduga rekayasa antrian ya, sempit ya, dari 2 lajur menjadi 1 lajur sehingga terjadi antrian.
Nanti kita dalami dari keterangan saksi. Ada korban, Pak? Nggak ada korban, Mas. Nggak ada korban jiwa, alhamdulillah ya. Berapa kendaraan, Pak, yang terlibat, Pak? Ada berapa tadi? Ada 6 ya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Berita berikutnya, kondisi siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah terus membaik dan bisa diajak komunikasi. Tim dokter kesehatan Polda Jawa Tengah hari ini melakukan cek kesehatan terhadap kondisi korban di Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Secara umum, kondisi kesehatan dan psikologi korban terus membaik dan bisa diajak komunikasi. Ya, dalam keadaan sehat dan ya secara psikis mereka sudah sadar kalau salah dan selalu berdoa untuk kebaikan. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perundungan atau penganiayaan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi menyebut para tersangka merupakan teman korban dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Tetapkan 2 pelaku anak sehubungan dengan video yang viral itu. Dari penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang lain yang ada di video itu. Untuk nanti hari ini rencana kami analisa untuk kami kemungkinan ada tersangka tambahan dalam perkara ini. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman setimpal atas apa yang telah diperbuat terhadap korbannya. Meski berangsur membaik, namun keluarga menyebut korban masih dalam perawatan intensif rumah sakit. Udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah beredarnya video pelaku menganiaya korban beredar di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 4 menit itu, terlihat pelaku terus menganiaya korban meski korban sudah tersungkur. Tim Liputan Kompas TV. Tetap di Kompas Petang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep menyatakan PSI belum menentukan dukungan untuk capres tertentu dalam Pilpres sesuai dengan pesan Pak Lurah. Ambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Didasari pernyataan TPPU bahwa kasus jaringan narkoba Freddy Pratama dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, polisi menyita seluruh aset sang gembong, termasuk yang terbanyak dan terbesar di Kalimantan Selatan. Sementara, Polri terus menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba. Presisi melayani.
Sabtu 30 September pukul 6:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep menyebut jika PSI belum menentukan dukungan untuk capres tertentu di Pilpres 2024. Kaisang menyebut sikap PSI sesuai dengan pesan Pak Lurah saat memberikan. Tapi sebelumnya saudara, kita ke informasi lainnya dulu. Dari nama Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menguat sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hal ini diungkap Sekretaris Tim Koordinasi Pemenangan Ganjar Pranowo, Dedi Sitorus, di sela Rakernas keempat PDI Perjuangan. Dedi menegaskan jika kedua nama tersebut mengerucut sebagai bacawa pres Ganjar. Kompas Petang, saudara, akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saudara, 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang-Solo 422 atau kilometer 422 di ruas Ungaran arah kota Semarang. Sabtu siang pukul 11:30 6 kendaraan jenis SUV, bus, truk tronton, dan jenis minibus terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang-Solo kilometer 422 jalur Ungaran mengarah ke Semarang. Kecelakaan diduga berawal dari perlambatan arus lalu lintas karena perbaikan jalan. Laju bus dari belakang tidak bisa mengerem hingga akhirnya menabrak mobil secara beruntun di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi membenarkan kecelakaan karambol yang terjadi di tol Semarang-Solo kilometer 422 di ruas Ungaran arah kota Semarang. Saat ini 3 mobil, 1 bus dievakuasi di tol Derek Semarang-Solo, jalur Banyumanik, dan 2 mobil lain rusak ringan. Saat ini sopir bus masih dimintai keterangan. Penyebab kecelakaan masih diselidiki dari rekaman CCTV, pemeriksaan pengendara mobil dan penumpang. Tidak ada korban jiwa dan korban luka dirawat di Rumah Sakit Banyumanik. Itu bis sementara diamankan dulu ya? Iya, kita amankan. Dugaan sementara? Tadi diduga rekayasa antrian ya, sempit ya, dari 2 lajur menjadi 1 lajur, sehingga terjadi antrian. Nanti kita dalami dari keterangan saksi. Ada korban, Pak? Nggak ada korban, Mas. Nggak ada korban jiwa, alhamdulillah ya. Berapa kendaraan, Pak, yang terlibat, Pak? Ada berapa tadi? Ada 6 ya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Saudara, 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang-Solo 422 atau kilometer 422 di ruas Ungaran arah kota Semarang. Sabtu siang pukul 11:30 6 kendaraan jenis SUV, bus,
truk tronton dan jenis minibus terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang-Solo kilometer 422 jalur Ungaran mengarah ke Semarang. Kecelakaan diduga berawal dari perlambatan arus lalu lintas karena perbaikan jalan. Laju bus dari belakang tidak bisa mengerem hingga akhirnya menabrak mobil secara beruntun di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Dengan pesan Pak Lurah saat memberikan sambutan dalam Kopdar Konsolidasi Bapilu Dewan Pengurus Wilayah PSI Bali di Kota Badung Sabtu sore, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengungkapkan partainya akan terbuka untuk semua capres, baik itu Prabowo, Ganjar, bahkan Anies Baswedan. Namun dirinya menyatakan tidak akan terburu-buru atau kesusu dalam menentukan dukungan. Sikap tersebut ia katakan sesuai dengan nasihat Pak Lurah. Ia pun tidak menyebut secara jelas siapa Pak Lurah yang dimaksud. Kita terbuka untuk semuanya, mau itu minta didukung untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan kesusu. Itu pesan dari pihak saya. Masa saya nggak boleh minta saran dari rumah saya. Usai jeda, Saudara, Jupiter Aerobatic Team TNI AU melakukan manuver berbagai atraksi udara saat latihan jelang demo udara peringatan HUT ke-78 TNI di Monas. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Rosi, Sabtu 30 September pukul 10 malam di Kompas TV. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo Rigan dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia akan menggelar pameran dan demo udara di lapangan Monas, Jakarta. 92 pesawat gabungan 3 Matra akan ikut terlibat dalam berbagai atraksi di udara. Jupiter Aerobatic Team TNI AU melakukan manuver berbagai atraksi saat latihan jelang demo udara peringatan HUT ke-78 TNI di Monas. Sejumlah atraksi dari gabungan 3 Matra TNI akan ditunjukkan dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI di Monas seperti theatrical show, giant flag demo, flypast hingga bombers. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Petang hari ini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Niluh Puspa. Terima kasih. Sampai jumpa. Apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Rosi, Sabtu 30 September pukul 10 malam di Kompas TV. Sejumlah selebgram dan artis tanah air mengaku dijebak memerankan adegan film porno dari sebuah rumah produksi yang telah digerebek. Bisa kalau nggak salah, itu pintu rolling door-nya ditutup dan saya masih di ruang tunggu. Coba, gue pengen nih ngeliat adegan selanjutnya apa gitu kan, pengen lihat pemain-pemainnya juga. Jadi saya ngeliat, kok ada adegan seperti ini ya gitu kan. Nah di situ saya coba bertanya sama salah satu karyawannya, cewek. Saya nanya, Kak, ini film apa ya Kak? Oh ini kita 18 plus deh. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Vidi Batlolone. Lebih dari 120 film syur atau dalam kategori porno telah dibuat 3 rumah produksi yang dikendalikan oleh satu orang berinisial I. Berjalan selama beberapa bulan, polisi mengendus aktivitas pelaku dan terbukti dalam penggerbegan. Tidak kacangan, pelaku merekrut sejumlah selebgram dan artis tanah air menjadi pemeran. Tanpa kontrak, para pemeran dijebak untuk terlibat dalam pembuatan film. Lantas bagaimana cerita para pemeran film didekati dan terlibat dalam proses produksi? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini. Adanya industri film porno.
Warga sekitar mengaku kaget rumah yang setiap hari mereka lewati ternyata ladang produksi film porno. Disembunyikan, produksi kerap dilakukan malam hari. Lantas seperti apa proses produksi dan sepak terjang para pelaku? Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, mengulasnya untuk Anda. Ini Pak RT ya. Habis Isa kalau nggak salah, itu pintu rolling door-nya ditutup dan saya masih di ruang tunggu. Coba gue pengen nih ngeliat adegan selanjutnya apa gitu kan, pengen lihat pemain-pemainnya juga. Akhirnya memang ada adegan dewasa. Jadi saya ngelihat, kok ada adegan seperti ini ya gitu kan. Nah di situ saya coba bertanya sama salah satu karyawannya, cewek. Saya nanya, Kak, ini film apa ya Kak? Oh ini kita 18 plus deh. Kok nggak ada ngomong sama saya Kak? Oh nggak diomongin ya? Enggak. Jagat hiburan di Indonesia saat ini sedang diramaikan oleh salah satu kasus asusila, yaitu adanya rumah produksi film porno yang terdapat di daerah Jakarta Selatan. Rumah produksi film porno bernama Kelas Bintang itu sudah berjalan sejak tahun 2022 dengan 126 video yang sudah dirilisnya dan juga belasan talent yang sudah direkrut. Pihak kepolisian sampai saat ini sudah menetapkan 5 tersangka, salah satunya adalah owner atau pemilik rumah produksi film tersebut yang juga sekaligus produser dan juga sutradara. Tidak hanya itu, sampai saat ini polisi masih memburu 2 saksi lainnya yang juga merupakan talent atau pemain perempuan dari film porno tersebut. Untuk lebih lengkapnya bagaimana sejauh ini penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pendapat dari beberapa pengamat terkait kasus ini, tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Inilah salah satu dari 3 rumah produksi film porno, tepatnya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan kondisi TKP saat ini, rumah tampak sudah digembok dan tidak ada aktivitas di dalam. Inilah salah satu dari 3 rumah produksi film porno, tepatnya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelumnya pihak kepolisian telah mendatangi TKP ini untuk memeriksa sekaligus meringkus 5 tersangka yang telah diamankan pihak kepolisian. Saat ini berdasarkan apa yang saya lihat di TKP, rumah ini nampak sudah digembok dan ini berarti tidak ada aktivitas atau produktivitas yang dilakukan di rumah ini. Selain itu juga untuk kondisi TKP yang berada di Jagakarsa ini, TKP terlihat sangat kumuh, yang itu berarti memang produksi film porno ini sudah dihentikan. Salah satu warga Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, Nuraini mengaku dirinya tidak mengetahui bahwa bangunan 2 tingkat yang dekat dengan rumahnya itu merupakan rumah produksi film porno. Menurut keterangan Nuraini, ia sempat melihat beberapa perempuan yang sedang menjalani syuting dengan pakaian agak terbuka. Ketika Nuraini bertanya kepada kru film, mereka menjawab bahwa syuting berjalan untuk ditayangkan ke luar negeri. Tahu sih rumahnya, tapi nggak tahu itu bahwa film porno gitu ya. Taunya saya sinetron buat ke luar negeri katanya gitu. Kalau saya tanya, Bang ini buat film kemana Bang? Ke luar negeri Bu. Oh pantesan nggak ada di TV. Iya di TV mah nggak masuk. Sini mah keluar negeri, Singapura, Malaysia gitu katanya. Terus di sini syuting nih, saya bilang syuting pakai rok pendek segini ya. Loh pakai rok pendek syutingnya Bang? Katanya, iya biasa buat ke Singapura mah begini Bu, katanya gitu. Film-film luar senangnya begini-begini gitu, nggak tahu bawa porno gitu kan. Nuraini pun selama ini tidak mencurigai aktivitas yang dilakukan para pemain dan kru film porno tersebut. Bahkan dia menyebut ketua RT setempat juga tidak mengetahui terkait adanya produksi film porno. Nuraini mengaku baru mengetahui hal ini ketika polisi mendatangi TKP. Nggak ada, orang sini nggak ada yang curiga. Cuman ya RT-nya aja juga kemarin nggak curiga. Pas kemarin diwawancara juga RT-nya bilang, saya juga nggak tahu. Dia taunya ngontrak setahun ya untuk film video-video gitu, katanya untuk sinetron. Ya udah saya kasih katanya gitu, kata RT-nya.
Andi bukan nama sebenarnya. Terduga pemain film porno ini menceritakan, awal mula ia terlibat dalam produksi film porno saat dikontak oleh rekan tersangka inisial I melalui pesan daring. Saat itu, ia ditawarkan untuk bermain web series. Setibanya di lokasi, Andi mengaku tidak menaruh kecurigaan apapun karena tidak ada tuntutan lain selain berpakaian kasual. Awalnya saya ditelepon ya, dikontak sama orang deh gitu. Itu tapi memang atas suruhan dari saudara I gitu. Nah awal itu dikontak itu di WA itu katanya web series. Nah yang ada di pikiran gue sih, di pikiran saya sih web series ini kayak yang tayang di TV-TV nasional lah gitu kan. Yaudah disuruh siapin kostum, set kantoran, casual apa segala macam, udah dikirimin alamatnya. Akhirnya saya datang ke lokasi, itu kalau nggak salah di Serengseng, ya Serengseng, di Serengseng. Itu sempat ada ngerasa aneh. Itu soalnya berpikirnya gini, ini web series tapi kok ruko ya, gitu. Akhirnya coba saya berpikirnya positif aja, mungkin ada set kantoran atau apa gitu kan. Cuman di situ tertera namanya bukan yang kayak yang beredar, di situ namanya Karya Bintang Bersama KBB. Nah akhirnya yaudah kita take ntar lagi ya kita gitu yaudah. Itu di Studio 1. Kita pindah ke move ke Studio 2, masih di alamat yang sama di Serengseng juga. Di Studio 2 beberapa talent juga udah datang, kita take. Pertama saya masih di ruang tunggu, di ruangan, saya nunggu jadwal saya. Gitu saya udah mau take, disuruh pakaian casual, kantoran. Karena saya berperan sebagai suami di situ. Nah, ya pada umumnya sih kita tuh ya syuting itu masih ya kayak orang normal biasanya gitu, dengan alat-alat profesional gitu, semuanya ada, nggak ada kecurigaan sama sekali. Andi mengaku bahwa tidak ada kontrak antara kedua belah pihak, tetapi kemudian Andi mulai merasa curiga ketika proses syuting kian larut. Dari keterangannya saat menunggu, Andi sempat melihat talent lain yang sedang melakukan adegan dewasa. Saat itu ia langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada perempuan yang merupakan salah satu kru produksi. Dari keterangannya, kru tersebut mengaku bahwa rumah produksi ini sudah legal dan berbadan hukum. Beberapa scene yang udah dimainin, ya masih normal gitu kan. Tiba habis Isya kalau nggak salah, itu pintu rolling door-nya ditutup, dan saya masih di ruang tunggu. Coba, gue pengen nih ngeliat adegan selanjutnya apa gitu kan, pengen lihat pemain-pemainnya juga. Akhirnya memang ada adegan dewasa. Tapi adegan dewasa ini bukan berarti yang vulgar ya, gitu. Karena yang mencuat di berita enggak. Jadi saya ngelihat, kok ada adegan seperti ini ya, gitu kan. Nah di situ saya coba bertanya sama salah satu karyawannya, cewek. Saya nanya, Kak, ini film apa ya Kak? Oh ini kita 18+ dek. Kok nggak ada ngomong sama saya Kak? Oh nggak diomongin ya? Enggak. Ini aman nggak nih film yang saya mainin? Aman dong dek, ini kan kita kan legal. Kita ini berbadan hukum katanya. Kalau kita nggak legal ya udah digerebek kali dek. Andi menyebut tersangka I mencari pemain dengan jam terbang yang tinggi seperti Andi yang berpengalaman berakting di sinetron. Hal ini dikarenakan agar tersangka I bisa meminta banyak improvisasi kepada talent. Namun, Andi menyebut upah talent yang dinilai memiliki jam terbang tinggi ini justru terbilang kecil, terlebih upah para talent pun sering tersendat. Mencari pemain-pemain yang sudah ada jam terbangnya. Dia ngeliat dari background kita ini pernah mainnya di apa gitu kan. Kayak background saya memang di sinetron dan di FTV. Makanya dia meyakinin kita tuh kalau untuk improv ya pasti dong 100% bisa. Paling dia hanya ngasih kisi-kisinya. Ini begini, lu harus gini, nanti lu gini, ya lu pinter mana cara maininnya. Oh oke. Yang beredar ya di semua media, di TV juga dibilangkan 10 juta sampai 15 juta. Itu nggak bener gitu. Apalagi untuk cowok. Cowok itu hanya bayarannya 500.000 per satu hari. Dan itu juga
ada penyendatan gitu. Kasus ini menyorot perhatian sejumlah otorita dan pengamat. Pengamat industri hiburan menilai sejumlah faktor melatar belakangi muncul dan berkembangnya industri film biru ini. Dengan terlibatnya artis dan selebgram sebagai pemain film porno, pengamat menilai ada faktor lain selain ekonomi. Pengamat menilai seperti fenomena gunung es, jauh di dalam aktivitas produksi film porno secara mandiri lebih masif. Kami akan kembali dengan ulasannya usai jeda. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro.
Saudara, lebih dari 120 film porno telah dirilis dari 3 rumah produksi yang dikendalikan pelaku berinisial I. Pengamat industri hiburan menilai kasus ini seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan. Jauh di dalam, secara mandiri jumlah kreator lokal lebih banyak mengunggah video porno ke dunia maya. Rumah produksi film atau video porno Jakarta Selatan itu kayak menjadi gerbang gitu ya, gerbang pembuka gitu, bahwa ini loh potret bahwa kreator lokal gitu, atau saya sebutnya kreator mandiri gitu, lokal gitu, ternyata banyak gitu. Polisi sudah menangkap 5 orang tersangka terkait kasus produksi pembuatan film porno di wilayah Jakarta Selatan. 5 tersangka tersebut berperan sebagai sutradara, produser, penyunting video, sekretaris, dan juru kamera. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Ade Safri menjelaskan awal mula polisi membuka kasus rumah produksi film porno ketika tim patroli siber menemukan 3 website penyedia konten dewasa. Ade Safri mengatakan 3 website tersebut bernama Kelas Bintang, Weber Cinema, dan Toge Film. Dalam website itu, tim patroli siber kemudian menemukan adanya penawaran konten dewasa berbayar. Itu berawal dari kegiatan patroli cyber yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Metro Jaya, di mana dari patroli cyber yang kita lakukan kemudian kita menemukan ada 3 website, yaitu yang pertama adalah website Kelas Bintang, kemudian web Toge Film, yang ketiga adalah web Bos Cinema, di mana dalam 3 website yang kita temukan dimaksud itu diiklankan, ditawarkan ataupun dipromosikan terkait dengan website yang menyediakan layanan konten video ataupun film yang bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun yang bermuatan pornografi. Nah, di situ kemudian kita lakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan temuan yang kita dapatkan, dan kemudian akhirnya kita mendapatkan fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, termasuk di dalamnya adalah pornografi. Ade Safri menjelaskan, polisi kemudian mendatangi TKP dan berhasil mengamankan para tersangka di kediaman tersangka I. Adapun alat bukti yang ditemukan polisi saat itu berupa seperangkat komputer maupun alat produksi yang digunakan selama proses syuting film adegan dewasa. Dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangka yang terdiri dari 4 tersangka pria dan 1 tersangka wanita, di mana kelima orang ini merupakan kru dari rumah produksi dimaksud. Ada 3 rumah produksi yang digunakan, tapi yang sering adalah yang merupakan kediaman ataupun domisili daripada tersangka I. Tersangka I ini berperan baik itu sebagai produser, kemudian sebagai sutradara, juga sebagai pemilik, penguasa akun atau penguasa website, pengelolanya. Dan salah satu dari tersangka wanita, SE, yang kita lakukan upaya paksa penangkapan juga merupakan talent wanita yang dilibatkan dalam pembuatan film bergenre dewasa yang bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun pornografi dimaksud. Dari keterangan Ade Safri, para tersangka merekrut talent atau pemeran film porno melalui akun media sosial pemeran dan melalui jaringan yang mereka kenal. Soal upah, Ade juga menjelaskan tersangka membayar upah kepada pemeran tergantung tingkat popularitas masing-masing. Untuk tersangka ini dalam mendapatkan talent ini, yang pertama
dari merekrut dari koordinasi komunikasi dengan jaringannya selama ini. Kemudian yang kedua juga melalui pantauan dari medsos. Jadi upah yang diberikan oleh tersangka I kepada para talentnya ini dengan upah yang bervariasi seperti itu, tergantung dari tingkat popularitas dari talent yang dilibatkan, baik itu pria maupun wanita. Sementara itu, pengamat industri hiburan sekaligus penulis buku Jakarta Undercover, Muammar MK mengatakan adanya industri film porno di Indonesia bukan hal yang baru. MK juga menambahkan, dengan adanya kasus ini seperti gerbang pembuka industri film porno. Rumah produksi film atau saya sebut video lah ya, video porno itu bukan satu peristiwa baru kan gitu sebenarnya. Itu yang pertama, karena memang kenyataannya saya bilang banyak itu berarti kira-kira lebih dari puluhan atau ratusan kira-kira gitu. Sebelumnya itu sudah ada yang memang muncul puluhan atau bahkan ratusan kreator mandiri gitu ya, yang membuat konten dewasa atau porno gitu. Buat saya rumah produksi film atau video porno Jakarta Selatan itu kayak menjadi menjadi gerbang gitu ya, gerbang pembuka gitu, bahwa ini loh potret bahwa kreator-kreator lokal gitu, atau saya sebutnya kreator mandiri gitu, lokal gitu, ternyata banyak gitu. MK pun menjelaskan kasus ini bisa dibilang seperti fenomena gunung es. Terlihat ada yang muncul di permukaan, tetapi justru lebih banyak yang tidak diketahui di bawah. Akan tetapi, fenomena rumah produksi film porno ini disebut tidak sebanding dengan kreator lokal yang mengunggah video porno secara mandiri. MK menyebut jumlah kreator lokal atau mandiri jauh lebih masif daripada jumlah 120 film yang telah dirilis rumah produksi film porno. Sementara kalau kita masuk ke ranah kreator mandiri, entah itu dia yang bagi dua nih kreator mandiri. Ada yang kemudian dia berfungsi berstatus lah sebagai sex live streamer, sekaligus dia menjual konten dewasa di situs porno. Yang kedua adalah kreator mandiri yang hanya memproduksi konten video saja dan menjual di situs porno gitu. Nah, dua ini sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya dibanding kasus rumah produksi film porno Jakarta Selatan. Ya, kalau dibilang gunung es, ya bisa jadi gunung es, tapi bisa juga dibilang itu kayak rumah tingkat lah gitu ya. Kalau gunung es kesannya gede banget gitu. Kira-kira rumah tingkat gitu yang kalau dari atas kebuka itu kemudian kita turun ke bawah, naikin tangga, oh iya ternyata lumayan banyak ya gitu. Sementara itu, mengingat latar belakang beberapa pemeran film porno adalah artis dan selebgram, MK menilai ada faktor lain selain ekonomi yang membuat para talent terjerumus menjadi bintang porno. Terus yang hal lain adalah dari sisi ekonomi juga, kalau ini selebgramnya selebgram kelas menengah atas saja, ngapain dia mau dibayar 1 juta, 2 juta, 6 juta untuk bertelanjang diri gitu dan membuat terlibat di konten video porno gitu. Sementara kalau dia terima endorse saja, rasa-rasanya 6 juta itu sekali posting di feed atau minimal 2 kali kan gitu. Nah, jadi ada faktor lain ekonomi menurut saya. Di antara banyaknya pilihan industri hiburan di Indonesia, mengapa sang produser dan juga sutradara justru memilih adegan film dewasa yang merupakan tindak ilegal di negeri tercinta ini?
Tidak sampai situ, pihak kepolisian pun tidak hanya meringkus sang produser dan juga sang sutradara yang sekaligus pemilik dari rumah produksi film porno tersebut, tetapi juga rekanan lainnya yang merupakan sekretaris, admin, penyunting video hingga juru kamera ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut kemudian dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal tentang ITE dan pasal tentang pornografi. Tidak sampai sana, belasan talent yang merupakan perempuan dan juga laki-laki turut diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya sebagai saksi. Karima Anissa, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta. Saudara, terima kasih. Demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran melanda sebuah gudang tembakau di Sore Geduk, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Besarnya api sempat menimbulkan kepanikan warga setempat. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran, tetapi kuat dugaan api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa. 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Semarang-Solo di ruas Ungaran arah kota Semarang. Kecelakaan diduga berawal dari perlambatan arus lalu lintas karena perbaikan jalan. Bus dari belakang tidak bisa mengurangi kecepatan hingga menabrak mobil secara beruntun di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Bus pariwisata di tol dalam kota menabrak pembatas jalan dan terguling hingga berpindah ke lajur arteri jalur Gatot Subroto, Jakarta Selatan akibat pecah ban bagian depan. Peristiwa terjadi saat bus pariwisata melaju di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Semanggi. Saat kejadian, bus pariwisata tidak ada penumpang. Hanya sopir dan kernet bus. Sopir mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit terdekat. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Presisi Melayani. Dipersembahkan oleh ternyata kedua orang ini
diperintahkan oleh FP untuk melakukan pembelian aset-aset berupa tanah dan bangunan yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Ini memang sangat miris ya. Mungkin orang tuanya juga tidak tahu kalau ternyata uang-uang yang mungkin diserahkan atau diberikan kepada keluarga ini berasal dari bisnis haram tadi. Pengungkapan kasus transnasional organized crime (TOC) terkait narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan jaringan Freddy Pratama berakar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tercatat, aset Freddy Pratama yang disita memiliki nilai sebesar 41,7 miliar rupiah harta tidak bergerak dan 2,1 miliar rupiah harta bergerak. Lantas bagaimana tim Polda Kalsel berjuang menggagalkan peredaran narkotika ini? Terus ikuti Presisi Melayani. Cukup menantang bagaimana kami harus mengkonstruksikan perkara 14 tahun lalu. Karena ini adalah 2009 sampai 2023. Sehingga data-data, orang dan sebagainya gitu. Kadang-kadang menggunakan KTP-nya palsu. Dari KTP palsu itu bisa jadi rekening dan sebagainya gitu. Ada yang menggunakan NIK-nya itu orang yang sudah meninggal. Jadi memang tingkat kesulitan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang ini di jaringan narkotik itu banyak kami temukan itu alamat-alamat yang tidak jelas gitu ya, dan semuanya. Nah, tentunya bagaimana kami bekerja sama dengan semua jajaran Direktorat Narkoba di Polda-Polda ini untuk bisa melakukan penyelidikan awal. Bahkan LS ini, orang tua dari FP ini, kita tunjukkan tanah-tanah tersebut mungkin karena banyaknya gitu. Dia sampai nggak tahu ini tanah siapa. Pernah ke sini? Tidak pernah. Jadi FP ini mengembalikan, maksudnya mengumpulkan uang-uang itu kembali kepada keluarga dengan cara aset ya tadi itu ya, tanah dan sebagainya itu. Nah ini baru dalam layering pertama gitu. Kita akan mengembangkan lagi, ternyata banyak nih irisan-irisan tersebut gitu. Belum lagi dari 108 rekening yang kami lakukan pemblokiran, itu akan kami dalami lagi bagaimana uang ini kemudian mengalir dalam bentuk, mungkin dalam bentuk berbagai usaha lainnya ya gitu ya, sudah mungkin ya sudah uang itu sudah semakin membesar. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian mengatakan, tantangan dimulai ketika tersangka diketahui melakukan jual beli narkoba sejak 2014. Dari data yang bisa dikumpulkan oleh Polda Kalsel, Freddy ini terakhir tercatat berada di Kalsel pada tahun 2014. Sebelumnya usaha yang bersangkutan itu sebenarnya usaha biasa saja, membuka toko handphone. Ada namanya toko Asia Phone, itu di Jalan Ayani. Tetapi kemudian pada tahun 2014 itu juga tercatat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam jual beli narkoba secara ilegal. Ini terungkap dari salah satu tersangka yang berhasil diamankan oleh Polda Kalsel pada saat itu. Nah kemudian sekian lama yang bersangkutan tidak termonitor, hilang dari Banjarmasin. Pengungkapan terkait dengan aset-aset yang bersangkutan ini berkat kerjasama dengan Bareskrim tentunya, karena pengungkapan kasus PTPU-nya sendiri, tindak pidana pencucian uangnya sendiri, ini diungkap berdasarkan dari beberapa peristiwa juga yang terjadi di daerah lain. Kita tahu ada di Lampung, kemudian Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan sedang berproses sekarang, termasuk di Bali. Nah khusus untuk di Kalsel, di dalam proses pengungkapannya, itu kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Bareskrim. Beberapa hari teman-teman di backup oleh Polda Kalsel untuk melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang bersangkutan. Kenapa banyak di Kalsel? Ya, kita tahu bahwa yang bersangkutan asli sini.
dan bukan sebagian, hampir seluruhnya aset itu didaftarkan atas nama keluarga. Sebanyak 35 kg barang bukti yang berlokasi di Kalimantan Selatan mampu ditemukan tim Ditres Narkoba Polda Kalsel. Peranan Polda Kalimantan Selatan ini berkaitan dengan tindak pidana dari FP ini adalah bermula dari tindak pidana asal yang kita ungkap sebanyak 35 kilo, ya, sebanyak 35 kg dengan tersangka atas nama MZ. Nah, setelah kita analisa dari PSK MZ ini ternyata mengarah ke seseorang yang bernama inisial R, ya, dan itu ternyata merupakan tahanan di Polda Lampung. Nah, setelah kita lakukan interogasi di sana, ternyata memang tersangka R ini merupakan jaringan internasional dari EP, dan memang dia mengakui bahwa R ini mengirim barang ke Kalimantan Selatan. Nah, bermula dari itu, kemudian ada kaitannya dengan jaringan EP di Kalimantan Selatan ini. Berkaitan EP sendiri, ternyata memang betul EP ini memang orang Kalimantan Selatan, ya, yang dulu tahun 2014 pernah ada kaitannya dengan kasus yang serupa dengan jaringannya MA, ya, di sini. Nah, pada saat tahun 2014 itulah yang bersangkutan sudah keluar dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita lihat dari EP sendiri, ternyata pihak keluarganya memang orang Kalimantan Selatan. Dari orang tuanya, kakaknya, adik-adiknya juga orang Kalimantan Selatan. Oleh karena itu mungkin aset-asetnya itu banyak di Kalimantan Selatan. Hidup adalah mengenai membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kita. Narkoba dapat merusak hidup kita, menghancurkan masa depan anak bangsa dan orang-orang di sekeliling kita. Polri Presisi akan selalu berjuang dengan segala cara untuk menanggulangi masalah narkoba. Rehabilitasi bagi korban narkoba juga terus digiatkan agar dapat kembali pada fungsi sosial mereka. Karena masa depan kita, milik kita. Mari berjuang bersama perangi narkoba. Untuk generasi hebat, generasi tanpa narkoba. Setiap rutinitas yang kami jalani adalah bentuk dedikasi untuk mewujudkan komitmen kami melayani negeri. Di balik seragam yang kami kenakan, kami cuma manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Namun kami tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi Polri yang presisi untuk Indonesia. Hidup adalah mengenai membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kita. Narkoba dapat merusak hidup kita, menghancurkan masa depan anak bangsa dan orang-orang di sekeliling kita. Polri Presisi akan selalu berjuang dengan segala cara untuk menanggulangi masalah narkoba. Rehabilitasi bagi korban narkoba juga terus digiatkan agar dapat kembali pada fungsi sosial mereka. Karena masa depan kita, milik kita. Mari berjuang bersama perangi narkoba. Untuk generasi hebat, generasi tanpa narkoba. Setiap rutinitas yang kami jalani adalah bentuk dedikasi untuk mewujudkan komitmen kami melayani negeri.
Di balik seragam yang kami kenakan, kami cuma manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Namun kami tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi Polri yang presisi untuk Indonesia. Aset demi aset yang mengatasnamakan keluarga dari tersangka Freddy Pratama menjadi bumerang ketika beberapa pihak keluarga kooperatif dengan kepolisian dalam mengungkap kasus. Nah, penyitaan itu sendiri didampingi oleh lawyer atau pengacara dari pihak keluarga. Selama ini tidak ada masalah. Dan mereka menerima dengan penyitaan yang dilakukan kita. Aliran narkotika ilegal ke Banjarmasin dan sekitarnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan seperti muara bagi para pengedar untuk melancarkan aksinya. Kita tahu di awal bahwa sebenarnya Kalsel ini dihitung sejak 2-3 tahun belakangan ini sebenarnya masih terhitung sebagai daerah transit. Sasaran utamanya tetap ke Jawa. Ternyata setelah kasus ini mencuat, tentu ini menjadi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa Kalsel ini tidak lagi sebagai daerah transit, tetapi juga sudah menjadi daerah sasaran atau marketplace dari jaringan pelaku penjualan narkoba secara ilegal. Kalsel sendiri memang memiliki beberapa akses. Dari Jakarta maupun dari Surabaya itu ada kapal yang langsung, kapal Roro, selain mengangkut barang juga mengangkut orang. Nah, di samping itu dari beberapa pengungkapan juga kita tahu bahwa barang-barang itu juga bisa masuk melalui darat dari Kalimantan Barat. Nah, ini tentu dengan terungkapnya kasus Freddy Pratama ini tentu akan meningkatkan situasi alarm dari para petugas kita, khususnya dari Direktorat Narkoba, untuk senantiasa aware terhadap peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, ini rata-rata antara 1.600 sampai 1.800 kasus. Hanya jumlah tersangkanya cenderung berkurang. Tertinggi pernah di tahun 2019 itu 2.390 tersangka. Kemudian di tahun 2022 itu berkurang sampai 1.600. Tetapi jumlah barang buktinya malah meningkat. Terakhir di 2022 itu berhasil diungkap sebanyak 202 kg dari sejumlah kasus. Terbanyak itu di 2021 itu 712 kg. Nah, khusus untuk periode 2023 sendiri itu sudah 1.099 kasus yang berhasil kita ungkap dengan jumlah tersangka sekitar 1.340 orang. Nah, barang bukti yang sudah kita amankan sampai dengan saat ini sekitar 98 kg. Seluruh aset yang ditemukan di Tres Narkoba Polda Kalsel dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Aset lalu disita agar peredaran barang dan uang dapat dihentikan. Untuk total aset ya, berdasarkan data yang kami terima dari PPATK dan Bareskrim, ada 14 aset bangunan, tanah, dan kendaraan itu sebanyak 14. Kemudian untuk kendaraan sendiri itu 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 2. Berdasarkan putusan pengadilan dari Banjarmasin, kemudian Banjarbaru dan Banjar. Jadi ada 3 lokasi aset tersebut. Kedepannya yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita tetap berkoordinasi dan dengan Bareskrim Polri ya, berkaitan masalah tracing aset ataupun ada tersangka baru nantinya.
Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kita tetap bekerja sama dengan polda-polda yang terkait. Yang saat ini kita bekerja sama dengan Polda Jambi karena ada kaitannya antara kasus yang 35 kilo itu dengan tersangka R yang ada di Lampung. Kolaborasi menjadi kunci. Bagaimana koneksi seluruh polda dan pihak terkait menciptakan kongsi untuk mengungkap kasus secara presisi. Dalam rangka pencegahan, kemudian pemberantasan peredaran gelap narkoba, sudah bekerja sama dengan seluruh pihak, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan rekan-rekan dari Badan Narkotika Nasional. Ke depan tentunya ini akan menjadi satu clue bagi jajaran Polda Kalsel untuk perlu meningkatkan pengawasan terutama di pintu-pintu masuk. Kemarin setelah peristiwa ini saya sudah mengarahkan Dir Narkoba, coba nanti direncanakan untuk kita buat jaringan support interdiction dengan teman-teman BNNP, karena kita tahu bahwa faktanya barang-barang itu masuk melalui pelabuhan laut kita. Tentu ini perlu dukungan fasilitas termasuk infrastruktur yang memadai supaya betul-betul proses pencegahan dan pemberantasan itu bisa maksimal. Pendapat yang sama juga dilontarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Ardian, yang menyatakan kerjasama menciptakan hasil yang luar biasa. Itu memang satu kemutlakan kita melakukan kerjasama baik dengan instansi terkait seperti untuk pelacakan aset kita dengan PPATK, dengan BPN, dengan pengadilan. Untuk melacak Freddy Pratama ini juga kita berkoordinasi dengan imigrasi, ya dengan bea cukai, terus juga dengan kepolisian negara luar pun kita melakukan komunikasi dan pertukaran informasi seperti dengan kepolisian di Raja Malaysia, dengan Thai Royal Police Thailand, dengan Myanmar, Burma, dan Laos untuk melacak keberadaan Freddy Pratama. Hidup adalah mengenai membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kita. Narkoba dapat merusak hidup kita, menghancurkan masa depan anak bangsa dan orang-orang di sekeliling kita. Polri Presisi akan selalu berjuang dengan segala cara untuk menanggulangi masalah narkoba. Rehabilitasi bagi korban narkoba juga terus digiatkan agar dapat kembali pada fungsi sosial mereka. Karena masa depan kita, milik kita. Mari berjuang bersama perangi narkoba. Untuk generasi hebat, generasi tanpa narkoba. Setiap rutinitas yang kami jalani adalah bentuk dedikasi untuk mewujudkan komitmen kami melayani negeri. Di balik seragam yang kami kenakan, kami cuma manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Namun kami tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Menjadi Polri yang presisi untuk Indonesia. Hidup adalah mengenai membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kita. Narkoba dapat merusak hidup kita, menghancurkan masa depan anak bangsa dan orang-orang di sekeliling kita. Polri Presisi akan selalu berjuang dengan segala cara untuk menanggulangi masalah narkoba.
Rehabilitasi bagi korban narkoba juga terus digiatkan agar dapat kembali pada fungsi sosial mereka. Karena masa depan kita milik kita. Mari berjuang bersama perangi narkoba. Untuk generasi hebat, generasi tanpa narkoba.